Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia para ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTH Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak Pakar PTH dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan pelantikan 3 hakim tinggi PTH Kaltara yang akan memperkuat tim PTH Kaltara. Kita berharap mudah-mudahan beliau-beliau ini dapat menjadi stimulan bagi kinerja dan peningkatan kerja di PTH Kalimantan Utara. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kemudian sambil kita berinteraksi lebih dalam lagi dengan yang mulia Bapak Ketua PTH Kaltara yang kebetulan memang pejabat baru juga, istilah jadi lazim, yang baru itu selalu enak gitu. Rumah baru, mobil baru, istri baru, ketua baru ya enak. Jadi mari kita manfaatkan momen ini dengan acara semacam rakor ya. Rakor tetapi karena kita sudah beberapa kali di tahun ini mengadakan rakor, mungkin kemasannya hanya sebatas menyerap informasi, karena yang mulia Bapak PPA ini adalah warga baru di kita. Tentu beliau ingin tahu sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh kita di Pengadilan Negeri Agama Kalimantan Utara. Jadi beliau ingin menyerap aspirasi, masukan-masukan dari kita semua, termasuk barangkali laporan dari panitaan, dari sekretariat, kemudian dari pengawasan, koordinator hakim, koordinator dan segala macam. Mari kita awali rapat koordinasi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan, karena nanti pukul 2 tepat akan ada Zoom terkait laporan tahunan. Jadi barangkali kita sepakati saja jam 1 maksimal. Ini kita sudah keluar dari ruangan ini barangkali gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama pengantar rapor ini yang akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Ketua kepada beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, para sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, para ketua wilayah yang tiga itu yang Tarakan, di sini, Tanjung Selor dan Nuran dan mitranya tentang sekretaris ya wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan seluruh yang nanti ikut dalam rapat koordinasi ini ya. Syukur alhamdulillah kita bacakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk lanjut pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, memang kalau rakor itu biasanya formasinya itu melingkar sehingga memudahkan interaktif ya, tapi ini memang mungkin kondisinya ya yang kita kurang ini kayak mendukung ya. Nah oleh karena itu apapun model tata ruang kita, jadi intinya kita mau berkoordinasi tentang hal-hal yang kita anggap perlu sehubungan dengan kehadiran saya sebagai pejabat baru di Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Utara ini. Oleh karena itu nanti kita pertemuan ini kita buat serius tapi santuy. Katanya itu kan santuy ya. Jadi tetap tapi serius. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sebagai pejabat baru saya ingin dapat masukan ya dan informasi tentang kondisi atau apapun yang sudah dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan maksud informasi ini menjadi pijakan saya untuk melangkah ke depan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengingatkan ya ini pelantikan ini diminta disegerakan karena sehubungan rekan-rekan yang baru dilantik tadi ada kenaikan pangkat. Oleh karena itu saya minta nanti kepada kesekretariatan ya jabat sekretariatan untuk segera menindaklanjuti itu dan dimohon kepada Bapak Hakim Tinggi yang baru dilantik juga proaktif ya berkoordinasi dengan pejabat apa yang dibutuhkan oleh kesekretariatan sehubungan dengan usul kenaikan pangkat karena nanti per 1 April ya. Nah itu harus sudah ini dan terakhir sebetulnya tanggal 16 itu sudah diminta terakhir kita sudah nanti dan segera mengajukan usul. Dokumen-dokumennya tolong disiapkan sehingga membantu mempercepat ya mempermudah juga pejabat atau petugas-petugas yang akan melaksanakan menindaklanjuti. Kemudian ini yang dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi Latah Mahkamah Agung yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 20 ya. Tapi mengawali itu ada beberapa kegiatan sebagai persiapan gladi bersih dan lain sebagainya. Dan yang penting juga kita ke sana kan harus nginep. Nah ini tolong dikomunikasikan Pak Sekretaris ya. Siapa yang bisa ini? Jadi nanti ketua-ketua kan semua hadir. Apa sudah ada itu apa bagaimana? Saya dapat informasi ini. Nanti nginepnya di mana? Tadi insya Allah sudah saya share ke Pak Sekretaris ya. Sudah share. Ada permintaan dari Pak Sultan kalau tidak salah supaya cepat mengirim itu data-data. Nah, tolong nanti ditindaklanjuti masih ada waktu. Nah ini masih hari Rabu berarti masih ya kurang 6 hari ya lah. Jadi jangan sampai nanti sampai lepas Jumat ya. Jadi nanti mungkin setelah ini besok terakhir sudah kita kirim, kita siapkan semuanya. Sehingga teman-teman yang di daerah yang hadir hari ini sudah dapat kepastian. Nanti mudah-mudahan hari ini juga ya sudah ada kepastian. Kita mau nginep di mana, di hotel mana, lalu teknis kehadirannya dan bagaimananya kita dapat kejelasan. Kemudian itu nanti saya mohonkan nanti bisa Pak Sekretaris ya dan jajarannya bisa menindaklanjuti dan syukur-syukur para ketua kalau memang ada nanti bisa membantu Pak Sekretaris untuk mengkomunikasikan dengan orang-orang di Jakarta, nanti mohon bantuannya juga. Nah kemudian terkait dengan wasbid, pengawasan dan pembinaan, dan ini sudah menjadi tugas dari Pak Wakil ya sebagai koordinator pengawasan. Nanti tolong nanti Pak Wakil ya dibikin semacam program, diagendakan. Kita mau bikin pengawasan dalam bentuk apa saja. Katakanlah yang umum itu ada pengawasan langsung, juga ada pengawasan tidak langsung. Dalam hal ini dilakukan secara daring. Dan kalau sudah dilakukan secara daring berarti ke depan
Pak Panitra ya, ke depan kita harus memiliki aplikasi ya, aplikasi pengawas daring. Kita bisa studi tiru ya dengan PTA yang lain, karena PTA kita itu PTA muda, semuanya serba belajar kepada yang lain kan gitu. Nanti kalau kita punya keinginan, insya Allah. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi karena jarak PA-nya itu harus nyebrang, satu. Yang kedua juga terkait dengan anggaran. Anggaran kita itu di PTA itu pada umumnya tidak memadai ya. Saya sendiri pengalaman di beberapa tempat ya, di Palembang ya, di Jambi ya, di Semarang, itu hampir-hampir anggaran yang ada itu tidak bisa memenuhi sehingga ada PA-PA tertentu yang tidak bisa kita kunjungi ya. Oleh karena itu biasanya prioritas PA yang pernah dikunjungi tahun sebelumnya tidak dikunjungi tahun berjalan. Begitu. Jadi untuk mengatasi kekurangan anggaran, oleh karena itu jalan keluarnya pakai daring. Tapi di sini sebetulnya tidak banyak ya, cuma tiga. Nanti ke depan bisa Pak Wakil kita bikin wasbin itu di samping ada seriusnya, mudah-mudahan juga ada refreshingnya. Jadi seperti itulah kita kemas sedemikian rupa ya. Dan kita di sini perkara kan tidak begitu banyak. Oleh karena itu ya, biasanya kalau perkara tidak banyak itu bukan semakin pintar, semakin tidak tahu kita. Oleh karena itu, saya punya ide, ayo kita diskusi itu perlu digalakkan ya. Diskusi apapun itu kita diskusikan. Setiap ada kebijakan baru kita diskusikan. Sehingga dengan cara begitu kita selalu terupdate pikiran dan pengetahuan kita. Ya, kalau sibuk seperti di Malang ya kadang-kadang tidak sempat baca. Di sini terlalu banyak peluang untuk baca tapi malas membaca. Makanya kalau dipaksa dengan cara-cara tertentu, katakanlah diskusi hukum dengan melibatkan dalam hal tertentu ya, dalam pengawasan mungkin ke daerah dengan model, kalau dulu model berkas, kalau sekarang mau model apa ya silahkan lah, apa seperti itu ya kalau ke daerah-daerah. Kalau IKHI kan ada di sini ya, tapi IKHI anggotanya cuma berapa ya? Duitnya kadang-kadang saya mikir juga itu kumpulannya cuma berapa ya? Kalau seperti di Semarang, PA-nya itu 36, pengurus daerahnya itu pundi-pundinya banyak itu. Lah kalau di sini cuma hakim di bawah cuma 2 gitu ya. 2 ya. Terus kalau mau mengadakan itu caranya kalau berkolaborasi dengan satkernya gimana nanti pimpinannya nanti yang muter-muter otak gimana caranya. Tapi yang jelas nanti di tingkat pertama itu karena perkara juga tidak begitu banyak, saya harapkan nanti ya juga muncullah bukan hanya WBK saja tapi juga ada yang dapat meraih PBBM. Tanjung Selor sudah dapat Pak? Oh belum ya. Nunukan dapat? Oh ya Nunukan ya. Bahkan kalau di Mataram, di mana nih di Semarang itu satu-satunya kemarin yang dapat cuma Semarang itu. Kelasnya juga kelas 2. Sama Nunukan kan kelas 2 kan. Ya karena mungkin perkara di Magelang itu sedikit, cuma 300 sudah 1 tahun. Dia kerjanya mikir gimana supaya kantornya pelayanannya bagus. Tapi bukan berarti yang banyak perkara tidak berkesempatan untuk dapat meraih. Nah Malang itu kan perkaranya banyak. Saya dulu keluar dari Malang itu perkara sudah 8.000 sekian. Mungkin sekarang sudah berlebih ya. 11. Iya. Tapi memang ciri khas perkara kita itu PA itu
memang lebih banyak perspeknya biasanya. Saya itu di pengadilan agama yang banyak perkara pernah, yang perkaranya sedikit pernah, yang tengah-tengah pernah. Jadi kalau ada yang cerita perkara banyak, saya sudah ngerti. Yang perkara sedikit, saya juga pengalaman juga. Jadi itu gunanya kita. Di tempat yang ramai di Jakarta saya pernah. Di tempat yang sepi kayak di sini, ya mulai di Kangian, di mana saya sudah pernah. Jadi semua sudah pernah saya jalani ya. Jadi ini nanti Pak Wakil ya, tolong dipikirkan dulu ya biasanya. Nah, selama ini seperti apa nanti saya ingin dapat informasinya juga. Saya dengar tadi katanya sudah pernah ada rapat koordinasi ya. Nah, saya juga ingin dapat masukan ke depan apa yang perlu kita lakukan, kita dapat masukan ya. Nah, termasuk juga kepanitraan, kesetariatan juga dipikirkan ya. Karena yang tempat sektor baru lah kita itu perlu banyak menimba pengalaman dari sektor-sektor yang lain. Di kemitraan apa yang perlu ditingkatkan kompetensinya, di kesetariatan juga demikian. Kalau kita tidak punya biaya, kita kan bisa melaksanakan secara daring. Nah, kita manfaatkan sarana teknologi ini. Mungkin itu ya sebagai ini apa namanya pengungkit lah ya untuk pemantik ya untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan atau organisasi pendukung seperti PTWP-nya, seperti IKI-nya, atau barangkali ada koperasi dan lain sebagainya. Saya ingin dapat informasi juga. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan sementara ini. Kita berkembang saja, kita berkembang secara interaktif ya, barangkali ada masukan ke depan seperti apa. Terima kasih ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemandu untuk memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mulia. Terima kasih kepada yang mulia. Oke, kaget juga ini. Terima kasih kepada yang mulia Bapak Ketua yang telah menyampaikan pengantar ya, untuk ya sebagai pemantik bagi kita untuk lebih interaktif lagi di rakor ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan arahan kemudian juga respon. Tadi ada yang harus direspon oleh Bapak Wakil Ketua PT Akaltara. Kepada yang mulia Bapak Wakil kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amabad. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saya muliakan, yang saya hormati, mobil khusus kepada rekan yang baru saja dilantik hari ini, mengucapkan selamat dan semoga barokah, kemudian maslahat untuk keluarga, untuk instansi, untuk pribadi dan juga untuk negara. Kemudian yang saya hormati, yang muliakan para ketua pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, para mitra sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Panitra Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, para pejabat fungsional maupun struktural, juga seluruh undangan yang hadir di sini yang saya cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan
di awal bulan Sya'ban, mudah-mudahan menjadikan barokah untuk semuanya dalam kegiatan pelantikan kawan-kawan hakim baru yang merapat menjadi keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Perlu saya sampaikan ke Pak Ketua, ini adalah kegiatan yang kedua karena di awal tahun kemarin ketika saya masuk ada kegiatan rapat koordinasi langsung yang intinya telah disampaikan. Yang pertama, arah kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang saat itu Pak Wajid yang sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menyampaikan arah kebijakan untuk tahun 2024. Kemudian juga saya telah menyampaikan rencana program bidang saya, yaitu bidang pengawasan, baik pengawasan intern juga pengawasan ekstern. Pengawasan intern yang menyangkut di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, saya telah menyusun jadwal untuk kegiatan para wasbid juga pembagian hakim pengawas bidangnya, dan untuk pengawasan keluar termasuk rencana pembinaan dan pengawasan ke daerah. Insya Allah disusun sesuai dengan anggaran yang ada. Di samping itu, saya sebagai koordinator pengawas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, saya selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang dari daerah, baik Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, Nunukan maupun Tarakan, selalu berkoordinasi dalam hal menyangkut tugas pokok dan fungsi, juga hal lain-lain termasuk kebutuhan. Saya sebagai pengawas atau koordinator pengawasan juga alhamdulillah kemarin bisa membantu, mudah-mudahan realisasi untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama, untuk Pengadilan Agama Tarakan. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan shelter yang lumayan besar intinya. Tadinya untuk Pengadilan Tinggi Agama, tapi karena Pengadilan Agama Tarakan lebih membutuhkan, insya Allah itu saya tinggal mengambil di Mahkamah Agung. Jadi ada satu shelter yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, menyangkut pengawasan di daerah untuk para ketua atau wakil ketua pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kami juga selalu berkoordinasi dalam hal melaksanakan pengawasan, kemudian menangani bagaimana kalau ada pengaduan, sehingga selalu koordinasi hal terjadi sesuatu sehingga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Itu dalam hal bidang pengawasan. Jadi selain dalam hal nanti langsung ke daerah, juga sekarang selalu diupayakan untuk diadakan komunikasi langsung, baik melalui maupun telepon langsung kalau ada hal-hal yang menyangkut urgensi tugas pokok di pengadilan agama. Kemudian menyangkut arah kebijakan telah disampaikan kemarin ketika rapor bagaimana pengawasan, kemudian juga hal-hal yang menyangkut kendala di daerah sini, juga pemetaan apa yang harus kita kerjakan secara garis besar sudah kemarin disampaikan. Sekarang barusan di kawan saya yang terbawa dengan saya di laptop. Jadi dengan demikian, insya Allah di awal Februari ini atau bulan Februari sudah tersusun, ya tinggal membagikan bagaimana pengawasan ke daerah, bagaimana pengawasan intern awasbid di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kemudian juga saya ketua dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Pada tahun ini telah turun anggaran untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Perlu saya sampaikan kepada ketua, saya bersama dengan kawan-kawan, Bapak Mitra Pak Sekretaris, juga Bapak Ketua Umum, Pak Umum dan Keuangan, juga para kasubag selalu berkoordinasi untuk selalu memantau, mempersiapkan agar pembangunan kita ini pertama berhasil, yang kedua bertepat guna, tidak asal bangun, yang ketiga bermanfaat untuk semua dan tidak menyengsarakan pegawai. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena insya Allah nanti secara rinci di luar ini setelah selesai letak mungkin atau itu kita bicarakan
tentang masalah pembangunan kantor ini, karena ada kendala teknis menyangkut tentang penyediaan tanah yang kurang dari segi tempat, kemudian dari segi keadaan, bagaimana teknisnya nanti mungkin dibacakan secara khusus, tidak dibacakan di sini karena banyak hal-hal menyangkut kebijakan, kemudian langkah-langkah yang telah ditempuh sehingga nanti bisa diambil suatu kesimpulan atau kebijakan Pak Ketua di dalam menetapkan hal ini. Kemudian yang selanjutnya masalah PTWP, ada juga di sini sudah terbentuk yang pengurusnya Pak Ketuanya Pak Alisirwan ya. Kegiatan PTWP ini sudah berjalan baik, kemudian Pak Alisirwan berjalan baik, kemudian latihan yang sementara ini hanya di hari Jumat, mungkin nanti dipikirkan di hari lain yang tidak terlalu mengganggu pekerjaan, karena kita perlu sehat. Untuk apa kita terus-terusan bekerja kalau tidak didukung dengan badan yang sehat? Dengan demikian, kawan-kawan nanti upayakan kita berolahraga untuk supaya di dalam melaksanakan pekerjaan itu bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, didukung dengan badan yang fit, sehat, sehingga menghasilkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian menyangkut yang lain-lain termasuk kegiatan koperasi juga ada di sini karena baru terbentuk Pak. Insya Allah kita benahi sama-sama, kita laksanakan sama-sama. Dan nanti juga mungkin putaran tentang kegiatan PTWP sudah berjalan dengan baik di sini di 3 wilayah ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana. Waktunya nanti kita bicarakan mana yang terbaik, yang tidak memberatkan semua satker. Terus terang karena sekali kegiatan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan pula waktu kegiatannya. Dan terakhir di sini bahwa pengadilan agama, wilayah pengadilan tinggi agama Kalimantan Utara baru 3, insya Allah sudah diusulkan 1 Malino. Itu menurut informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua, mudah-mudahan ke depan bisa menambah lagi pengadilan agama di wilayah ini. Jadi secara besar itu saja mungkin, mudah-mudahan nanti ada hal lain yang bisa mendukung dalam melaksanakan pekerjaan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Wakil Ketua PTA Kaltara yang telah memberikan tambahan informasi kepada Ayana KPTA. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Panitra untuk menyampaikan informasi kepada Yang Mulia kepada Bapak Panitra. Saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Wakil Ketua, Bapak Ibu Martin Tinggi yang memuliakan, Pak Sekretaris, Bapak Wakil Ketua, Bapak pejabat Surat Persudah PTA Kaltara dan PTA yang hadir dan izinkan yang mulia kami ingin memastikan hal yang terkait dengan kegiatan panitraan dan juga sebagian melengkapi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Yang pertama, untuk ini penting bagi kita semua untuk diingatkan saja, termasuk ke PTA terkait dengan permintaan untuk penyampaian dokumen sakit yang tanggalnya sudah ditentukan oleh Administrasi Mahkamah Agung. Paling lambat tanggal 28 Februari sudah disampaikan. Ke link yang disiapkan itu pertama adalah linknya Menpan RB dan yang kedua linknya Mahkamah Agung. Ini tugas yang harus segera sebagai aparatur pemerintah, maka wajib kita menyampaikan itu. Ada 6 yang harus disiapkan. Yang pertama adalah indikator kinerja utama, itu insya Allah tidak berubah masuk PTA. Yang kedua review extra, ini pasti berubah nanti karena ada anggaran perubahan 2023. Kemudian perjanjian rencana kinerja tahun 2025, kan kemarin teman-teman sudah beranggaran, nanti itu
kemudian perjanjian kinerja. Ini PDA sudah 4 tahun kemarin pada saat pelantikan yang mulia, saya dan Pak Sekretaris dan Pak Wakil dan juga koordinator Pak yang mulia dengan Dirjen Babila, termasuk teman-teman PA juga harus diperbaharui. Perjanjian kinerja kemarin dengan Pak Hasim itu nanti juga dengan Pak Bakti yang baru perjalanan 2 bulan berikutnya 10 bulan. Jadi tolong nanti hari ini atau besok teman-teman PA menyiapkan perjanjian kinerja dengan Pak PDA yang baru. Jadi diperbaharui lagi, update kembali PKT-nya. Nah, yang kelima, rencana aksi tahun 2024. Ya, ini nanti disiapkan juga. Kemudian yang terakhir ini laporan kinerja atau lakiknya segera juga. Jadi itu komponen sakit ada 6 yang segera disiapkan, tinggal 16 hari lagi. Jadi kalau bisa jangan mepet waktunya menyampaikan. Kalau bisa ya tanggal 20 atau pas laptah nanti atau setelah 25 lah paling lambat sudah nyampe 6 dokumen itu ke Menpan RB, ke 5 Mahkamah Agung, kemudian aplikasi Semar, ada 3, termasuk juga dokumen hukumnya disampaikan ke PTA. Jadi ada banyak pekerjaan rumah kita yang segera diselesaikan. Jadi mohon bantu Bapak Ibu Hakim ini untuk juga memonitor yang dari PA segera ini masuk ke aplikasi itu dan bisa di semua bisa dilihat. Karena ini kerja keras dan tinggal waktu ya 14-16 hari lagi, termasuk PTA itu nanti besok nanti yang tinggi-tingginya itu akan kumpul di ruang Pak Wakil untuk menuntaskan itu, sehingga kita juga segera itu terkait dengan komponen sakit yang harus segera kita tuntaskan. Kemudian ini melengkapi yang termasuk Pak Wakil, termasuk Pak Kabak, Ketua Kabak, membawa Pak Faisul yang mulia, data informasi PA Malinau, usulan PA Malinau karena saya ketua tim kerjanya. Jadi yang mulia itu sudah sampaikan kan dengan melalui Kepala Biro Perencanaan datang ke sini sampai langsung. Kemudian saya berikutnya pada saat rapor Panitra dan Sekretaris Indonesia, saya juga sampaikan dengan Pak Sekjen Pak Arif Hidayat disampaikan itu, tetapi yang mulia Pak KPTA belum sempat koordinasi tentang usulan kabinet kepada Pak Dirjen. Jadi ini nanti mohon dikawal oleh yang mulia Pak Wakil juga. Pak Dirjen belum koordinasi tentang usulan pemberian PA Malinau, karena paling tidak Dirjen juga harus melakukan komunikasi dengan Kabiro Perencanaan. Saya kira itu mungkin yang tapi dengan laporan Pak Wakil dengan Kepala Biro Hukum dan Humas sudah yang memang ya dari tempat itu juga jika nanti yang mulia bisa lebih menetapkan apakah ada tambahan hukum yang perlu segera untuk agar di tahun 2000 ini pas bulannya ini, di tahun 2024 ini memang nanti ada usulan-usulan PA atau PR yang baru, sehingga pas sekali yang mulia juga bisa melakukan komunikasi yang lebih lancar dengan Pak Dilang dan Biro Perencanaan. Itu terkait yang usulan PA Malinau. Yang berikutnya tentang keadaan perkara, alhamdulillah yang mulia untuk PK perkara jumlah yang diterima ada 9, tapi yang terdaftar di SPP cuma 8 karena satu perkara itu double dengan kemarin itu bagian dari PTA Samarinda juga, sehingga yang muncul di SP Mahkamah Agung hanya 8. Jadi perkara sudah dituntaskan dan alhamdulillah tidak punya sisa perkara PTA. Nah, kalau yang PA itu sisa perkara dia ada 3 perkara, yang mulia PA dan yang seluruh ada 3 perkara. PA Tarakan ini 16 perkara, yang depan ada 8 perkara. Ini sisa perkara, jadi itu juga bagian dari nanti komponen sakit kita itu menjadi bahasan nanti, termasuk juga SKP oleh yang mulia para ketua juga bagaimana penyelesaian sisa perkara kita ada di SKP kita, jadi bisa
bisa sampai tidak jadi. Dan jumlah perkara seperti kata yang mulia tidak sampai 2.000 tahun, sekitar 1.800 sudah tidak ada. Alhamdulillah diselesaikan dengan Baswedan teman-teman PA. Setelah itu nanti bisa lanjut para ketua dan terus bantuan untuk memonitor itu, dan yang bertahan ini yang mulia PCBP-nya bagus, memang saat Jong Sulon masih bertahan di peringkat 1 ya. Kita berharap nanti teman-teman PA Tarakan dan Nunukan juga bisa tetap mempertahankan reputasinya, karena perkara tidak banyak yang mulia ya. Nanti bantuan teman-teman tim tinggi untuk memonitor kinerja hakim BPA, bagaimana percepatan, karena percepatan itu juga menjadi bagian dari proses dari itu kita, karena itu yang mulia ini juga percepatan penyelesaian perkara, presentasinya itu dinilai termasuk juga ke bawah turunannya wakil, ke panitra, tim tinggi. Nah kemudian yang lebih penting nanti survei ya, survei juga ini nanti sebentar lagi PTA akan meminta penilaian dari teman-teman PA. Tolong PTA ini disurvei ya, berikanlah nilai yang objektif pada kami ini, sehingga dalam mewujudkan nanti menuju IBK itu menjadi prasyarat. Jadi tolong nanti bisa dilihat link survei, nanti ada sudah link survei dikirim ke para ketua. Jadi mulai besok sudah bisa lah kami ini diberi nilai, karena untuk triwulan pertama periode Januari sampai dengan Maret, karena itu akan lihat nanti di Badilah nilai survei kami. Jadi kalau kemarin kami di survei yang triwulan 3-4 dan itu juga sudah kami sampaikan di laporan tahun ini juga akan menjadi syarat kami melaporkan di NKJIP juga kan itu. Jadi tolong yang PTA jangan isi, karena PTA yang teman-teman PTA jangan isi survei dirinya sendiri. Nanti teman-teman PA tolong, termasuk nanti saya minta bantuan teman-teman panitra dan pamuk gugatan, pamuk hukum, pamuk permohonan untuk memberikan link itu ke para pihak yang beracara di bandingnya. Tetapi tolong yang diberikan itu yang kira-kira bisa memberikan ya objektif ya, misalnya yang perkaranya dia senang menerimanya itu. Jadi saya kira itu sebuah strategi Bapak Ibu Ketua PA untuk mendelegasikan ke para pihak yang beracara di media yang mengajukan banding, tetapi ya yang diberikan itu ya mereka menerimanya dengan senang. Apa saja ya yang dengan senang itu. Kalau PA kan mulai mengambil akta cerai ya itu pasti akan memberikan nilai yang bagus. Karena itu survei itu, kepuasan itu menjadi penilaian dari yang mulia. Karena SKP yang mulia itu adalah survei itu, masuk juga saya sekretaris. Ini yang mungkin menjadi perhatian kami. Dan terakhir mudah-mudahan terkait dengan kinerja satker juga tolong perhatian teman-teman, karena terpantau terus terkait dengan kinerja satker, bagaimana keuangannya, bagaimana laporan, register ini jangan sampai hari ini sidang nanti misinya besok itu kelihatan. Jadi kerja kita dari pagi itu terpantau di kinerja satker, jadi jam 8 pagi sudah diisi, nanti sore sudah diisi. Nah ini tolong teman-teman ITBA segera untuk selalu aktif memantau perkembangan kinerja satker itu, karena saya juga bisa memantau langsung kalau aplikasi yang mulia. Kalau kinerja satker itu dari Badila, PTA sudah bisa memantau langsung, karena itu kinerja ya itulah. Kalau kinerja satker itu jualan produknya Badila satu-satunya yang menjadi milik Badila. Kinerja satker itu kita semua yang melihat, kita semua yang memantau, kita semua yang mengerjakan. Jadi penting jangan sampai cuma 3, tetapi sering ada kesalahan. Karena saya juga sering ditelepon sama
diantaranya termasuk yang laporan, registernya, keuangan itu penting karena terkoneksi ke Pemdatas, terkoneksi juga ke BPK laporan-laporan itu. Jadi ya itu terkait dengan perkara ya. Saya kira itu yang mulia beberapa hal terkait dengan pencerahan dan tambahan daya tadi untuk menjadi konsen bagi kita semua. Jadi pada saat laftah nanti ya diharapkan keadaan perkara benar-benar sudah valid. Tapi insya Allah valid ketika perkara ya, jangan sampai laftah yang sampaikan Mahkamah dari Badilak datanya tidak pas, itu memalukan nanti kita. Jadi ada bolong data banding, ada bolong data kasasi, itu yang paling penting jadi perhatian. Kemudian yang mulia yang kami sampaikan kita bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak yang telah menambahkan informasi. Selanjutnya untuk interaktif ini saya awali ya, untuk menyisir persoalan yang tadi dituangkan oleh Pak Ketua. Yang pertama terkait dengan kelengkapan rekan pangkat Pak Kabak. Nanti kalau disiapkan di tanggal 16 maksimal dengan 3 hakim. Kemudian saya ingin bertanya ke PA Tanjung Selor terkait dengan rencana pelaksanaan laporan tahunan. PA Tanjung Selor sudah menghubungi panitia pusat Pak untuk penginapan. Kemarin kan semua ketua itu kan bisa milih tiga kategori. Yang pertama kan saudara Sultan, Alif sama Sentul Park. Itu di registrasi Pak ya? Bukan ya? Akomodasi. Setelah kemarin Zoom itu. Oh, setelah Zoom. Nah, setelah Zoom itu kan ada kasih link pilihan. Pilihan pertama penginapannya apa? Misalkan ambil Sentul Park. Kalau ternyata kategori 1 penuh, nah kategori 2-nya apa hari silakan. Yang kalau hari penuh, kategori 3-nya Sultan. Tapi belum sampai sekarang kan nggak ada juga beritanya, malah dikasih link itu yang selalu kami ngisi hotelnya di mana? Oh, karena yang 3 tadi pun sudah penuh juga begitu ya? Atau juga karena yang di Jadi sewa belum berhasil ya untuk sama semuanya. Tiganya belum. Saya Semuanya. informasi malah baru nih. Ya. Kemarin waktu saya mendaftarkan Pak Ketua hanya sampai kata parpol untuk diserahkan ke panitia, belum untuk Kalau itu sudah. belum memilih hotel itu ya. Dia ada ini ya, ada pilihan hotel. Ada pilihan hotelnya. Di situ kan di emailnya apa, namanya, jabatan, apa dan pilihan hotelnya. Ya nanti saya Sebagai sekarang belum ada konfirmasi apa-apa dari Badilak apakah memang ketersediaan hotel itu sesuai dengan pilihan pertama atau kedua atau ketiga. Kita belum tahu sampai sekarang. dan ini PA yang lain juga memang hanya sampai di situ Pak ya prosesnya. Sama seperti itu. Nanti apakah kita akan koordinir atau mandiri saja Pak rencananya? Kalau bagusnya dikoordinir, misalkan saya pun tadi udah ngobrol dengan Pak Sekretaris untuk cari informasi bagaimana, tapi kan ya, karena nanti setelah acara ini selesai baru di koordinasi lagi ke Badilak. Kalau syukur-syukur bisa dikoordinir karena di PTA lain memang ada yang dikoordinir dan semua satu PTA satu hotel. Ya, saya kira lebih baik ya untuk memudahkan nanti dikoordinir oleh kami di PTA. Paling nanti kami meminta data peserta. Apakah hanya ketua saja atau ingin didampingi oleh ajudan dan yang lain ya. Khusus untuk Tarakan nanti saya sudah berpesan kalau membawa ajudan untuk membawa server ya. Karena nanti di Mahkamah Agung itu tidak bersedia mengepak, mampu packing gitu. Jadi mereka hanya mengeluarkan dari pintu. Nah, tugas kita kewajiban Tarakan dan membawa ke kargo gitu ya. Iya. Termasuk nanti disiapkan biaya ongkirnya. Nanti saya informasikan ya hasil dari koordinasi dengan tim panitia. Mohon ini ketiga PA jangan dulu ada yang berkomunikasi dengan pusat ya. Jadi nanti tunggu arahan dari PA.
yang saya atau nanti tim dari kami yang menghubungi panitia wakaf ya. Siap. Paling nanti minta data peserta ya, minta data peserta disampaikan kita. Ya. Atau bisa sampaikan sekarang, Pak Ketua Selor sendiri atau Saya rencana dengan Pak Sekretaris. Pak Sekretaris itu Pak ya? Tarakan? Iya, tiga ya. Tadi di namanya Pak juga. Oh iya, untuk menumbuhkan sendiri Pak ya. Baik, terima kasih. Kemampuan finansial sesuai SDM ya, ke hotel ya. Misalkan di bawah panitia ada 3 juta per malam, ambil jangan ini. Paling nanti karena panitia kan hanya mengakomodasi untuk peserta, untuk ketua. Nah, nanti apakah sekretaris itu bagaimana? Ya. Kan apakah nanti bisa ikut aja diskusi kamar dengan ketua dari hotel lain? Karena kemungkinan kalau untuk hotel itu nanti misalnya penuh oleh Betul. peserta. 900 kamar ya, 130-an kalau tidak salah ya. Ya nanti bagusnya sih memang walaupun tidak dalam satu hotel ya, yang hotel yang di sampingnya barangkali memudahkan. Kan tidak elok kalau ajudan atau sekretarisnya berjauhan, belum nanti transportasi segala macam. Dan pencocokan tempat duduk sudah sudah dilakukan kan? Aku belum. Nanti bahas lagi. Sudah ya. Jadi sekali lagi saya pastikan untuk koordinasi ya hanya satu pintu ya dari PPA ke panitia. Insya Allah setelah acara ini kami koordinasi. Nah, kemudian saya informasikan kepada yang mulia Bapak Ketua terkait anggaran untuk PPA Kalbar ini ya karena memang kita masih baru, memang tidak seideal yang diberikan ke PPA yang sudah mapan yang sudah lama. Salah satunya terkait dengan anggaran perjalanan dinas, baik untuk pengawasan maupun pembinaan ataupun konsultasi ke pusat, itu hanya sekitar 200 jutaan dan pas-pasan barangkali kalau saya kira pas-pasan berbeda dengan PPA yang lain. Saya kemarin ngobrol dengan PPA Gorontalo yang hanya 6 chapter itu 500 juta. Itu luasan mau seminggu sekali konsultasi dengan Mahkamah Agung nggak masalah. Nanti kita di PPA Kalbar ini sangat minim. Termasuk anggaran untuk pengawasan kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan di rapor itu hanya 1 kali ya, 1 kali pengawasan dan itu rencananya mungkin nanti Bapak yang akan menyampaikan. Kemudian pembinaan juga 1 kali kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan interaktif ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan tanggapan baik itu keluhan, usulan atau yang lainnya atau permohonan informasi barangkali karena yang melihat beberapa PPA ini termasuk lingkaran A gitu ya, ring A, barangkali ada yang ditanyakan asal jangan terkait PP 94 barangkali. Silakan Pak Ibu, saya awali dengan hakim tinggi ya. Bapak Armani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Armani Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dalam hal ini kami hanya menyampaikan tentang kondisi PTWP cabang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua bahwa kami hanya menyampaikan saja rasa bangga dan rasa bahagia ya, artinya dengan adanya dilantiknya Hakim Tinggi pada hari ini kita akan mendapat tambahan tenaga. Nah, selama ini memang yang aktif untuk pemain PTWP cabang itu hanya 9 orang, termasuk Hakim Tinggi dan juga termasuk pegawai yang lainnya. Dengan adanya 2 orang ini, insya Allah tenaga baru Pak Haji Zulkifli, Pak Haji Muhammad kita dan Pak Tamim mungkin Pak Tamim ya karena kondisi ya Pak ya. Alhamdulillah beliau yang 2 ini sudah tidak diragukan lagi ke tangkasan permainan beliau
dan kita sangat berbahagia PTWP cabang Samarinda mendapatkan tambahan PT Kalimantan Utara pada saat ini menambah pasukan, dan insya Allah untuk eksibisi bulan Juli kalau tidak pindah ini yang lain, mudah-mudahan aja pemainnya juga tetap kesini. Kita akan eksibisi dengan pengadilan agama Nunukan ini. Nunukannya selalu ini pertama, yang kedua Tanjung Selong dan Tangkat sama namanya DPA. Yang mudah-mudahan dengan adanya masukan tenaga baru ini kita akan lebih semangat lagi untuk latihan. Yang sedianya ya latihan kita hanya pagi Jumat, kemudian kita dapat izin dari yang punya lapangan pagi Sabtu dan pagi Minggu. Yang mudah-mudahan nanti ada waktu lain yang mungkin kita bisa juga menambah waktu. Kita memohon nanti kebijakan Bapak yang mulia Pak Ketua dan Pak Wakil untuk bisa menambah waktu untuk latihan di lain waktu, atau mencari waktu sesuai dengan tidak terbentuk dengan kegiatan kantor. Hanya itu Bapak, kami hanya sangat bangga dan bahagia ini dengan adanya teman-teman Hakim Tinggi yang baru masuk menjadi anggota PTWP baru, dan kita akan bersemangat lagi untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang Pak Anwar dengan Pak Zul ini sudah terdengar ya, dengan santer beliau atlet nasional, ini sudah malah melintang di dunia pertenisan. Mudah-mudahan ke depannya di MAK kita bisa berdiri di podium juara, mudah-mudahan amin. Selanjutnya pada Pak Wakil Salong, silakan. Sebentar. Oh iya, silakan. Pak Ali Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya hanya sekilas mendengar dari Ketua PTWP Jawa. Mungkin saya mengatakan saya sebagai Ketua PTWP daerah ingin melaporkan bahwa pada 2023 kami telah melaksanakan PTWP di Tarakan. Dan saat itu kita PTA berada di urutan juara harapan itu diutarakan. Kemudian setelah itu tahun Desember 2023 tadi kita mengadakan PTA hari ulang tahun PTA yang pertama. Alhamdulillah semuanya sudah antusias mengikuti pertandingan itu, baik dari Nunukan, Tarakan, dan Tanjung Selong, terus cabang PTA. Dan alhamdulillah dari perangkat juara harapan kita meningkat drastis menjadi urutan nomor 2 setelah Nunukan. Jadi alhamdulillah. Dan untuk tahun 2024 ini masih belum saya programkan, cuma saya sudah berbicara dengan Pak Wakil untuk program 2024. Ini hanya dua kali seperti tahun 2023 juga, karena alasannya kenapa kita melaksanakan dua kali itu karena dananya Pak sangat minim sekali. Apalagi program kita kalau kenunukan itu biayanya luar biasa kan? Sehingga kami belum bisa untuk banyak untuk banyak pertandingan atau PTWP. Jadi rencana kami hanya 2024 ini PTWP daerah, kemudian nanti
tentunya anak PDA yang kedua. Dan kami sampaikan juga Pak untuk ini karena 2024 ini alasannya cuma dua itu sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Kemudian ini alhamdulillah Pak PTA ini mendapatkan tambahan pemain yang baik Pak. Jadi dari Banjarmasin Pak Tinggi ini sebagai pemain nasional, kemudian ditambah dengan Pak wanita yang gabung dengan saya di Kabupaten Malang itu dan mania sekali dengan tenis. Nah, jadi mudah-mudahan nanti 2024 ini PDA bisa mengambil alih juara dan akan mengkudeta ini mudah-mudahan. Kenapa saya sampaikan mengkudeta Pak? Karena Nunukan ini sudah 2 kali Pak juara dia, juara di Tarakan dan yang di PDA tadi 2002. Jadi mudah-mudahan maksud saya menyampaikan itu biar yang lain juga lebih semangat untuk untuk berlatih, sehingga ketika nanti pertandingan itu betul-betul semuanya sudah fit semua dan betul-betul kita kalau juara saat itu memang juara betul-betul. Jadi bukan juara karbitan, bukan juara karbitan, tapi memang betul-betul. Jadi maksud saya dengan menemukan itu kami mau mengkudeta itu Pak, mudah-mudahan itu supaya semuanya yang lain supaya bersemangat itu saja, bukan bertujuan apa-apa. Barangkali Pak itu yang Bapak sampaikan untuk PTA, untuk PTWP, ya. Kemudian saya berharap untuk ketua-ketua PTWP cabang, tolong nanti untuk biaya kita tidak lagi misalnya 3 bulan atau 2 bulan sekali untuk ke PTA daerah, tapi kita per bulan saja, biar lebih mudah. Jadi setiap bulan di biaya itu, potongan-potongan itu supaya disampaikan ke PTA daerah. Nanti itu rekeningnya kami belum bisa, kita belum bisa atas nama PTWP, jadi kami pinjam atas nama Pak Sutrisno. Beliau sebagai wakil sekretaris PTWP daerah ya. Nah, jadi tolong ketua sampaikan kepada ketua PH untuk menyampaikan kepada ketua PTWP cabang untuk penyetoran biaya untuk PTWP itu per bulan saja kita biar lebih mudah. Barangkali itu saja tambahannya Pak, sekedar tambahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon juga nanti tadi saya dengar cuma tambahan dari Pak Arpan itu ketua cabang bisa menambahkan hari atau jam kerja yang lain yang lebih berkelompok. Kalau kemarin itu terus terang saya sudah menghadap dengan Pak KPTA dengan Pak Sodi, beliau mengizinkan itu Jumat sama Rabu sore. Tetapi Rabu sore itu tidak mungkin kita adakan karena sudah ada jadwal orang. Jadi kita yang hari kerja itu Jumat saja. Hari luar kerja itu bisa Sabtu, bisa Minggu. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan Pak Ketua yang baru bisa memberikan ruang atau waktu untuk kami lebih menambah kegiatan pelatihannya di hari kerja waktu tidak memakan waktu begitu banyak, kira-kira jam 9 atau setengah 10. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alisman mewakili atlet tenis. Silakan Pak Wakil Tanjung Solan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung, izin yang mulia Ketua Pengadilan Agama Utara, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Utara. Pertama ini terkait dengan SEMA nomor 1 tahun 2022, di mana dalam isi SEMA tersebut memerintahkan kepada kita bahwa terkait dengan perceraian selama tidak bisa lebih daripada 6 bulan tidak boleh digabungkan.
Jadi hal ini dalam pandangan saya adalah SEMA ini mengatur tentang materi terhadap perceraian, tidak boleh mengabulkan selama tidak lebih daripada 6 bulan. Dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 49 kalau tidak salah tentang pembentukan undang-undang, bahwa Mahkamah Agung dapat membuat suatu peraturan terkait dengan kelancaran persidangan. Dalam pandangan saya bahwa aturan ini mengatur bagaimana Mahkamah Agung dalam terdapat kekurangan hukum dalam hukum acara dapat membuat peraturan. Sementara SEMA ini adalah sudah mengatur tentang materi. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana legalitas putusan yang dilahirkan ataupun yang berdasar pada SEMA nomor 1 tahun 2022 ini. Mohon petunjuk. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan panggilan tercatat sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dengan tulisnya 363 tahun 2022 bahwa panggilan itu harus dilaksanakan secara tercatat bagi elektronik selama itu didapat secara elektronik. Yang kami alami bahwa terkadang dalam panggilan elektronik, panggilan surat tercatat itu sering diretulan oleh pegawai pos. Ketika kami mengikuti aturan regulasi yang ada dalam perma tersebut, rentan terjadi penyelesaian perkara melebihi daripada 1 bulan. Karena dalam aturannya salah satunya adalah panggilan tercatat itu harus dikirim pada 9 hari minimal. Jadi kalau itu dilakukan berdasarkan regulasi tersebut berulang, rentan dengan penyelesaian perkara melebihi daripada 1 bulan. Ketika kami melakukan panggilan secara konvensional dalam 1 kali sebulan, apakah panggilan itu dapat menyatakan sah, tidak menyalahi perma tersebut sehingga putusan tidak batal demi hukum? Ini yang kedua. Selanjutnya adalah terkait dengan sebagai kaitannya dalam koordinator pengawasan adalah aplikasi Wasistama. Hal ini terkait dengan keputusan badan pengawas bahwa setiap pengawasan yang dilakukan terhadap pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, setiap bidang setelah menyelesaikan pengawasan harus mengikuti Wasistama. Aplikasi tersebut yang kami ingin tanyakan adalah tanggal ideal untuk mengisi hasil pengawasan bidang kami pada aplikasi tersebut tanggal berapa? Dan yang terakhir pertanyaan kami adalah terkait dengan pohon kinerja. Kami di Pengadilan Agama Darusseor dalam hal ini telah melakukan pembangunan zona integritas dan sebagai wakil juga sebagai ketua pembangunan zona integritas. Dalam salah satu rencana aksi kami adalah terkait dengan pohon kinerja. Dalam pembentukan pohon kinerja itu, cascading harus kami melakukan cascading dengan pohon kinerja yang telah dibuat oleh PTA. Jadi ini mohon petunjuk karena perencanaan dalam membuat pohon kinerja tentu kami juga terkait dengan pohon kinerja yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Mensos. Yang mulia, baik, mari kita dengarkan tanggapan jawaban dari yang mulia Pak Ketua KPK di Persib. Terima kasih yang disampaikan. Ini yang terakhir aja, ini yang terakhir ya Pak Nasir ya, KPTA Tanjung Jawab tentang penjelasan alasan perceraian yang tertentu dalam SEMA ya. SEMA 3 tahun 2023. Ya. SEMA 3. SEMA 3. Ya. Nah, jadi
Jadi seakan 6 bulan itu menjadi satu ketentuan yang interaktif gitu ya. Kalau 6 bulan, tapi di situ kan ada ya. Kalau ada alasan KDRT bisa. KDRT itu kalau kita lihat kan, kalau makna KDRT itu kan bisa fisik. Tentu sebagai hakim itu sudah paham itu ya. Nanti kalau belum sampai 6 bulan harus ada alasan itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian, nah jadi kalau SEMA nggak usah diperpanjang, digugat ya, nanti marah itu apa maksudnya. Nah jadi kita itu kalau ada SEMA tinggal mengikuti SEMA. Kalau kita tidak sependapat dengan isi SEMA, tunggu nanti SEMA perubahannya ya. Bapak ya, dia ada konsistensi karena memang SEMA itu dibuat untuk mengisi kekosongan ya. Mungkin akan yang jadi pertanyaan, SEMA itu kan biasanya mengatur apa itu sudah punya masuk kepada hukum material. Itu menurut Bapak, menurut Mahkamah Agung itu masih formel ya. Nah, terus aplikasi Wasistama. Aplikasi ini yang saya tahu belum di apa ya, dibuktikan secara resmi karena di bawah saja mesti dicoba ya. Tapi memang janjinya dulu di awal tahun ini mau di launching. Tapi yang saya tahu sampai sekarang masih belum ada yang di launching di bawah. Tapi bawah sudah mulai mengenalkan itu. Ya kira-kira begitu ya Pak Wakil ya. Nah, jadi nanti kita tunggu saja secara resmi. Tapi bolehlah karena itu kan ada password dan lain sebagainya. Itu ya. Nah yang terkait dengan forum kinerja ini kaitan dengan jadi nanti Pak Wakil bisa menambahkan. Mungkin itu ya. Yang lain-lain tadi apa juga ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya informasi ya. Oh iya, panggilan tercatat. Oh begini. Jadi memang yang namanya sesuatu yang baru itu pasti dalam perjalanan itu akan ada kendala-kendala dalam praktek. Ya, kalau teorinya ya samalah seperti itu, tapi prakteknya nanti akan terbentur dengan kondisi alam dan lain sebagainya. Oleh karena itu pesannya Pak KMA, udah kita tidak boleh mundur, jalan terus. Cuma memang di lapangan terus terang aja kadang-kadang kita berbenturan dengan praktek yang kurang tersosialisasi kepada petugas pos ya. Rupanya pos ini belum merata mensosialisasikan kepada pelakunya yang di bawah. Bahkan kadang-kadang ada surat yang disisipkan di bawah pintu yang saya tanyakan gitu kan. Nah jadi ini bukan berarti kita harus mundur lagi. Jadi kita kalau sudah begini mohon dipikirkan. Ini kan kaitannya dengan pekerjaan tingkat pertama ya, kalau kita bandingkan boleh dikatakan hampir tidak ada ya dengan karena yang berhak memerintahkan itu kan tingkat pertama. Jadi kalau boleh tolong sambil koordinasi dengan pos setempat ya, kendala-kendala terkait dengan praktek di lapangan bahwa petugas yang ada di pos itu belum memahami atau tidak memahami tentang mekanisme penyampaian surat panggilan atau pemberitahuan. Itu penting ada koordinasi dengan pos setempat. Karena apa yang sudah disosialisasikan dari atas kadang-kadang tidak nyampe secara ke bawah. Karena mereka itu bekerja itu kan proses gitu ya. Lain kalau kita kan memang tugasnya ya. Bahkan kalau dikejar-kejar memang masih ada persoalan seperti masalah siapa yang harus menanggung risiko hukumnya dan lain sebagainya jika ada orang yang dirugikan. Sementara petugas pos itu kan sifatnya membantu saja. Penanggung jawabnya itu sebetulnya masih tulus kita. Ya, itu yang dari Mahkamah Agung juga belum yang saya tangkap
belum jelas juga seperti apa bentuk pertanggungjawabannya ya. Tapi kita tidak boleh mundur, kita harus jalan terus. Nah, gitu. Jadi kalau ada persoalan ya memang kita diskusikan. Makanya saya tadi menyampaikan perlu kita itu untuk meninggalkan kompetensi kita itu ada sarana diskusi lah untuk kita. Kalau hanya 3 PA, mungkin mengkoordinasikannya mudah ya daripada PA yang seperti tender. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain yang belum saya sampaikan sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Sebentar, menyangkut tentang Wasistama itu adalah aplikasi di Bawas itu belum terurus sepenuhnya. Yang dihiturkan ke daerah itu adalah dalam rangka bagaimana sistem pengawasan, bagaimana sistem pelaporan, sehingga dalam nanti LHP-nya laporan hasil pengawasan tersebut mengikuti alur yang ada seperti itu. Adapun nanti kalau seandainya ada kesulitan di dalam upload untuk laporan, jangan dipaksakan. Yang penting ada dulu, kemudian tidak mesti harus masuk. Kalau tidak, kalau aplikasinya nanti tidak masuk atau tidak bisa, kenapa dipaksakan? Gitu. Itu. Jadi Wasistama itu sistem supaya kita sementara ini mengikuti dulu alur sistem. Bagaimana cara pemeriksaan, bagaimana cara pengawasan, dan bagaimana cara pelaporan itu Wasistama. Yang kedua, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, apa yang ada di dalam pemanggilan secara tercatat itu kita laksanakan saja. Kemudian ujungnya nanti harus ada selalu koordinasi antara ketua dengan pimpinan pos setempat. Upayakan adanya komunikasi, jangan dibiarkan aja sehingga nanti karena mereka lebih sulit untuk mengikuti apa yang ada dalam peraturan, kita jelaskan nanti ke pimpinannya. Mungkin itu adalah yang kedua. Terima kasih. Terima kasih yang sudah memberikan tambahan. Satu lagi silakan Ibu Sakiti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja karena waktunya sudah dekat subuh. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil dan oleh Pak Wakil bahwa kita ini rapat koordinasi yang kedua. Kemudian dalam rapat koordinasi yang pertama sama saja dengar karena memang kita karena keterbatasan tempat kemarin hakim ini dari serta bahwa dalam rapat koordinasi yang lalu diputuskan untuk mengefektifkan kerjasama dengan Capil terkait dengan layanan hukum untuk melaksanakan sidang terpadu isbat nikah. Yang saya pertanyakan, progresnya sampai sekarang sampai di mana begitu? Program yang dilaksanakan atau dicanangkan ini. Kemudian yang kedua, PTA ini punya inovasi mau terlibat. Jadi di sana masyarakat bisa mengakses terkait dengan layanan hukum kita informasi berkenaan dengan akses masyarakat untuk mengetahui tentang sidang keliling, rodeo dan juga pos waktu. Nah, oleh karenanya mumpung masih kumpul dan kita ketua-ketuanya semuanya, mohon supaya nanti ini sudah awal tahun, kalau kemarin mungkin masih ada alasan untuk sidang keliling belum dilaksanakan, tapi nampaknya juga sidang keliling ini sudah mulai dilaksanakan dan anggaran juga sudah jelas. Untuk itu mohon masing-masing satker ini untuk bisa input data supaya bisa program ini berjalan sesuai harapan dan hasilnya juga sesuai dengan harapan kita di PTA untuk mewujudkan inovasi ini. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan pengawasan, tadi sudah kita dengar semua bahwa memang anggarannya sangat terbatas dan itu baru ada
satu kali untuk pengawasan, kalau bisa diinformasikan ini kira-kira kapan untuk pengawasan ini dilaksanakan khususnya untuk kita ini untuk turun ke daerah. Itu saja, bukan termasuk supaya PA ataupun satker itu bersiap diri ya, tapi setidaknya untuk kami ada kejelasan karena kadang pasti terpikir di antara kita barangkali siapa tahu TPM nanti kemudian kita ikut kartu mutasi kemudian turun ke daerah begitu saja. Terima kasih atas jawabannya. Kepada yang terkait mohon untuk bisa memberikannya dan sekali lagi mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini lebih cocok Pak Wakil yang menjawab, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Ini Pak Ketua perlu saya sampaikan. Nanti yang seperti mana yang ditanyakan oleh Ibu Satin tadi, adanya rencana kerjasama dengan Dukcapil Provinsi itu baru wacana. Jadi dari Dukcapil Provinsi itu menawarkan program ke kita bahwa di provinsi itu ada dana yang cukup besar, kemudian untuk melakukan kegiatan sidang terpadu. Kemudian rencananya secepat mungkin, tapi karena harus ada rapid sehingga terpending dulu kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu koordinasi dengan kawan-kawan di daerah lalai pengadilan agama yang biasa melaksanakan kegiatan itu adalah Tanjung Selor dengan Mukan, sama mempunyai anggaran cukup besar. Sehingga kata saya, kalau kerjasama dengan keluar, jangan sampai mengorbankan program kita yang di dalam. Jangan sampai kita keluar sementara anggaran kita yang sebenarnya tidak bisa terlaksana. Jadi harus dua-duanya harus bisa jalan. Sehingga saya dengan Pak Ketua yang lama itu kemarin sudah baru merancang bagaimana sistemnya, akan mengadakan pembicaraan dulu. Sebab nanti kalau seandainya dipaksakan pelaksanaan dari sana, sementara yang di sini di Tanjung Selor apalagi yang diumumkan dan ditarakan itu masih banyak anggaran yang prodea itu besar. Di sini untuk realisasi anggaran itu sangat sulit, tidak didukung oleh pemerintah daerah yang bisa melaksanakan. Untuk mencari dikatakan tidak miskin itu sulit. Nah itu yang menjadi masalahnya. Sehingga pelaksanaan itu adalah tawaran dari Dukcapil. Kemarin saya pun menyampaikan bisa sekalian dengan biaya perjalanan hakimnya, perjalanan panitera penggantinya, semuanya bisa katanya saya usulkan, tapi belum nyampe ke arah sana. Itu baru rencana untuk pembicaraan saya, sehingga nanti insya Allah dengan Pak Ketua yang baru kita bicarakan kembali bagaimana teknisnya, karena jangan sampai kita membuat kegiatan keluar sementara pelaksanaan anggaran di dalam terpinggirkan atau tidak terlaksana. Saya akan mengakibatkan nanti yang wajib tertinggal yang sudah dilaksanakan, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang pengawasan, saya sudah membuat rencana awal bagaimana teknis pengawasan di sini karena menyangkut anggaran, baik pelaksanaan pengawasan awasbid di dalam PTA, juga nanti ada pembinaan dan pengawasan ke daerah. Kalau pengawasan ke daerah mungkin kan harus ada pelaksanaan dulu, tidak mungkin sekarang ini pelaksanaan dulu kegiatan baru nanti diawasi. Tapi kalau pembinaan bisa dari awal. Untuk itu nanti insya Allah kami akan mengadakan rapat pimpinan secara khusus bagaimana teknisnya untuk ke bawah. Yang jelas kemarin memang direncanakan untuk pengawasan itu hanya sekali kan, direncanakan di pertengahan tahun, rencananya seperti itu. Akan tetapi nanti kalau pembinaan mungkin kalau seandainya ada yang bisa dilaksanakan yang lain, kami akan mengadakan rapat pimpinan. Terus sementara seperti itu. Masih nampak saja ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Wakil itu saya setuju dan itu sudah dipraktekkan di sini ya.
terkait dengan kerjasama dengan Dukcapil. Tentunya itu bisa dibuat semacam MOU, nanti pembiayaannya bisa sebagian dari kita. Tapi kan bisa dibicarakan dengan mereka. Jadi yang jelas prioritas anggaran kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahasanya Pak Wakil tadi yang wajib yang didahulukan. Tapi kita bisa kolaborasi sebetulnya dalam prakteknya. Nanti sisi transportasinya ditanggung siapa, lalu kegiatan lapangannya siapa, dan lain sebagainya. Tatarannya siapa, dan juga. Kemudian saya sebelum ini di Semarang kita melaksanakan semacam perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai ke bawah, dan tidak menyangkut masalah ini saja, masalah sidang keliling atau sidang di luar gedung ya. Dia menyangkut diskusi dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa dengan KP dan kepolisian dan bahkan dengan pemerintah untuk memantau pegawai negeri yang berperkara di pengadilan yang dia terbebani oleh kewajiban juga dalam kaitan dengan pemotongan gaji dan lain sebagainya. Itu kalau di sana dipayungi oleh aplikasi namanya Jamu Kuat. Jadi itu memayungi semuanya. Tapi ini ide besarnya seperti itu ya. Bahkan saya punya ide yang dikembangkan di Australia itu. Di Australia itu orang nggak bisa keluar itu sebelum mereka membayar kewajiban-kewajibannya. Nah ini kalau kita bisa laksanakan MOU dengan pemerintah, sehingga pemerintah daerah itu tidak bisa mengeluarkan dokumen tertentu. Kalau dia itu masih mempunyai kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap bekas istrinya atau mantan istrinya. Itu kalau sampai ke sana. Mungkin kalau di daerah sini karena cuma 3, mungkin bisa ya. Itu bisa ya. Nah, kalau di daerah yang 36 yang sekian pulau itu sektornya mungkin ada sudah seperti itu. Kalau kita di sini mungkin dipegang dari pemerintah provinsinya itu bahwa menginstruksikan tiga kabupaten itu mungkin relatif lebih mudah ya. Jadi nanti kalau bisa begitu kita pasti akan menjadi yang pertama untuk bisa menerapkan seperti itu. Nah, jadi ini ide tapi ini ide besar, tapi yang kecil jangan sampai kita tinggalkan ini ke depan. Nah, kemudian kalau apa yang sana ya itu Pak Wakil yang kita harus berkegiatan dulu baru diawasi ini kalau mau membina dan modelnya bisa langsung dengan tidak langsung anggota. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Juga dilanjut. Silakan sebelum ya. Kelas 5 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati kemudian Bapak Ketua dan seluruh peserta terkait dengan Disdukcapil provinsi. Ya, jadi kami kan tidak tahu lanjutan kerjasama yang sudah dibahas sebelumnya ketika rapat antara PKN dengan Disdukcapil. Namun beberapa waktu yang lalu dari Disdukcapil itu datang ke PA, walaupun tidak ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Panitra. Mungkin akan terjadi dalam obrolan dengan Pak Panitra terkait dengan anggaran yang ada di Disdukcapil. Jadi mungkin Pak Panitra kalau nggak salah atau mungkin nanti melengkapi mengarahkan agar dana itu dialirkan ke Disdukcapil kabupaten. Nanti yang akan membiayai para pihak untuk membayar biaya perkara. Jadi para pihak digratiskan biayanya dari Disdukcapil. Nanti kerjasamanya berarti Disdukcapil provinsi dengan Disdukcapil kabupaten yang dalam ini dengan pemerintah kabupaten. Karena Disdukcapil kabupaten itu atas nama pemerintah kabupaten. Jadi MUI awal dan PKS-nya itu. Nah itu yang kami sarankan ke Disdukcapil provinsi. Jadi yang kemarin udah dan mereka sudah minta SK kami yang sedang terpadu itu mereka minta
Misalnya seperti apa? Diperlihatkan gambarannya seperti itu. Yang pasti anggaran kami tetap kami pakai berjalan, anggaran di Dukcapil tersalurkan kepada para pihak. Seperti itu mungkin. Kemudian Pak Ketua, Dukcapilnya setuju dengan usul itu Pak? Itu provinsi ya. Nah, dan kemarin Pak Ketua Luka juga pernah dihubungi juga dari Dukcapil provinsi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan langsung aja. Mungkin awal mulanya itu kami memang pernah bekerja sama dengan tahun 2023 bersama dengan Dukcapil daerah. Namun waktu itu ada kaitannya juga dengan Dukcapil provinsi. Jadi bersamaan kami tanya-tanya. Setelah itu ternyata di Dukcapil kabupaten itu memang ada program untuk hasil tepat itu. Mungkin ditanggapi kemarin itu. Terus di awal tahun 2024 itu ada bikin kegiatan itu untuk sidang terpadu gitu. Nah kemarin katanya informasinya sih di Dukcapil provinsi itu menunggu juga dari kita program apa yang mau dilaksanakan gitu. Kemarin ke kantor yang program gitu ya kan. Terus kami sarankan juga bahwa seperti Pak Ketua Tanjung Sor tadi bahwa untuk membiayai pihak saja karena kami anggaran juga sudah berlebih gitu istilahnya begitu. Jadi mereka juga setuju, cuma kemarin karena mungkin sudah telat harusnya di awal itu, jadi kami sudah melakukan pemetaan bahwa nanti bulan ini di Sebatik, bulan ini di Semeru dan sebagainya. Ternyata mereka masuk, kami sudah berjalan, jadi masih sementara masih belum terlaksana gitu. Karena saya tanya juga kepada yang datang itu, dia itu dari provinsi berapa kali untuk diumumkan program yang 2 kali gitu, seperti itu. Jadi maunya di triwulan pertama ternyata kami sudah jalan gitu, dan mungkin nanti soal mereka bisa ini di triwulan kedua gitu, karena cuma 2 kali pelaksanaan aja kemarin, dan itu mereka tuh sebanyak-banyaknya. Artinya kalau sebanyak-banyaknya sekali kegiatan itu nanti juga mengganggu penyerapan kami gitu kan. Jadi biasanya kami batasi sekali sidang itu minimal 10 gitu. Kalau mereka mintanya 30 sampai 50, kalau 2 kali habis kan penyerapan tidak terserap gitu. Makanya kemarin jangan 50 lah Pak, artinya yang mungkin 30 lah bisa gitu, sekali setelah pelaksanaan. Kemarin sudah ada komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tinggal tahap ini aja yang diformalkan ya, PKS dan segala macam. Nanti mungkin kami dengan tim Dukcapil provinsi juga berkoordinasi Pak. Memang itu saja. Ini sekaligus ini closing statement ya, kita lagi 1 menit ini. Jadi menanggapi yang terakhir itu bagus. Jadi sampai Dukcapil aja menawarkan. Tapi kita punya pundi-pundi yang harus kita habiskan juga. Nah, oleh karena itu menurut saya kerjasama tetap dilanjut. Cuma teknis itu bagaimana caranya supaya anggaran kita juga tetap terserap. Jangan sampai justru kita tidak bisa nyerap anggaran kita sendiri. Jadi model anggaran kita kan model seperti itu. Jadi kalau tidak bisa nyerap berarti tidak mampu dan itu kan melaksanakan kegiatan. Ya kalau manajemennya rumah tangga, kalau tidak terserap kan bagus untuk tabungannya gitu. Tapi kan beda dengan negara kita. Jadi tetap nanti diutamakan adalah anggaran yang ada. Nah, teknisnya itu para ketua itu sudah paham sebetulnya ya bagaimana caranya. Nah, jadi sebagai closing statement saya, yang pertama terkait dengan pengawasan dan pembinaan ini, tolong apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dibedakan, kita formalkan, kemudian kita informasikan dalam bentuk surat atau apapun ke daerah-daerah sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat diantisipasi oleh
Pemerintah daerah kan juga punya kegiatan juga kan, disesuaikan kegiatan-kegiatannya direncanakan itu dari BPH ke bawahnya ya. Jadi ke depan kita ini harus lebih baik ya dari saat ini kan gitu kan. Bahwa Robihun kan dalam hadis ini kita maksudnya untuk hari ini lebih baik daripada itu mungkin itu saya mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lebih baik lagi dan kita harus mempunyai tekad yang sama. Cuma ada yang saya pesankan. Jadi Mahkamah Agung ini kan akhir-akhir ini kan diterpa berbagai macam persoalan yang terkait dengan integritas. Saya titipkan nanti misalnya. Jadi kalau saya ke daerah apa itu ya nggak usah jauh-jauh, biasa-biasa. Dan saya akan melaksanakan ya. Jadi kita harus memulai ya, dan mungkin yang sudah kenal saya ya sudah tahu saya mudah-mudahan nanti saat kita itu meskipun saat kita itu muda tapi dari sisi kualitas mudah-mudahan sudah tua. Itu yang saya sampaikan, saya serahkan kepada terakhir ini untuk pengumuman saja untuk kawan yang dari Nunukan juga Tarakan. Ini kan hari ini yang 13 WIB atau 14 WITA wilayah tengah ada Zoom dengan Pak dari dia. Bagi yang dari Nunukan kalau seandainya masih memungkinkan dan Tarakan ikut Zoom di PTA nanti, tapi di sana juga dibuka di satker sana diwakili oleh wakil adalah atau tidak ada wakil adalah atau siapa yang mewakili Tarakan juga sama, tapi ikut di sini dengan ketentuan tiket pulang harus disiapkan. Nanti kalau misalnya dalam waktu syukur-syukur bisa cepat selesai, biasanya nggak terlalu lama dan masih bisa terjangkau. Tapi nanti kalau pada saat waktunya masih pelaksanaan Zoom, kemudian kapal penyeberangan tidak ada lagi atau nunggu besok ya. Pertimbangannya yang jelas begini saja untuk hari ini karena ada Zoom jam 13 di mohon diikuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu Pak Ketua PKI ini masih ingin berinteraksi dengan kita, tapi apa boleh ya ini waktu juga yang harus mengakhiri. Mari kita tutup kegiatan ini, rakor ini diucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Selanjutnya dimohon kepada yang mulia Bapak Ketua PKI dan jalan untuk mencicipi, untuk menikmati kegiatan. Mencicipi saja.